Pemerintah mengklaim itu kasus paling tinggi sejak diumumkan pada 26 Maret. Ya. Bagaimana Pak Dev memandang kembali meningkatnya kasus ini Pak Dev? Karena di Juni sampai akhir Juli itu cukup landai. Rata-rata di bawah 10 penambahan kasusnya. Tapi sejak akhir Juli ini peningkatannya cukup tajam. Pada hari ini saja diumumkan 20 kasus nih, pagi ini aja. Ya. Yang pertama adalah ya tentu dari saya menyebut fase awal ya, yang ketika kita mengetahui puncak kasus itu terjadi sekitar tanggal 19 Mei menjelang Idul Fitri. Kalau nggak salah itu 35 kasus. Itu yang tertinggi waktu itu sebelum kasus yang 41 kasus ini yang kita laporkan kemarin pas mau menjelang Idul Adha itu. Nah, sebenarnya kalau kita membuat kalau di dalam distribusi dari jumlah kasus itu puncak tertinggi itu pada 19 Mei itu. Nah, ketika baru kan melandai dan sampai akhir setelah Lebaran itu dan bisa mempertahankan ya. Kalau saya ingat betul itu ketika juga salah satu pertimbangan waktu itu adalah kita memutuskan berhenti PSBB dan menuju new normal. Nah, setelah new normal itu juga berjalan, nah sebenarnya kan ada kasus-kasus tapi tidak terlalu banyak ya, mungkin di bawah 10 ya. Ada juga waktu itu kalau nggak 12 juga gitu. Nah, ini mengatakan kalau saya melihat ini menjadi suatu konsekuensi yang harus diterima ketika mobilitas ya, atau pergerakan orang, atau dalam hal ini keran mobilitas itu dibuka. Kenapa? Kita tidak melakukan restriction lagi atau pembatasan lagi. Nah, kalau kami sebagai epidemiolog tidak terlalu kaget. Karena dengan kondisi saat ini, bahwa tentu pertaruhannya adalah ketika kita mempunyai kemampuan testing yang bagus ya, mungkin terbaik di Indonesia, tentu akan berpacu dengan penyebaran virus. Nah, ini yang menjadi pertaruhan itu menurut saya gitu loh. Karena apa? Ada yang menurut saya agak luput di dalam penanganan ini adalah mengabaikan edukasi dan promosi kesehatan itu. Nah, ini menjadi wanti-wanti tentu kami dari kesehatan masyarakat dengan pendekatan yang mencegah itu lebih baik daripada kita terinfeksi. Ini yang seharusnya juga masif. Nah, ini kalau kami melihat pemerintah putus asa di sini. Nah, artinya tidak efektif lagi. Sedangkan kalau dalam ilmunya adalah promosi kesehatan ini baik di awal maupun di tengah maupun berakhir pandemi ini, promosi dan edukasi itu menjadi bagian penting. Bagaimanapun kita akan menghadapi ya ancaman pandemi berikutnya. Nah, tidak bisa. Artinya makanya saya sering menyampaikan pembatasan atau PSBB itu jangan dimaknai kita tidak bisa bergerak. Disitulah kita sebenarnya belajar, dididik di dalam kebiasaan baru itu. Kalau saya sebut dulu kan new habit. Nah, baru di nasional dipakai kebiasaan baru. Padahal saya menyebut new habit itu ketika sebelum new normal pun ini sudah saya gaungkan dan ternyata dipakai pemerintah pusat new normal menjadi kebiasaan baru seperti itu. Ya, Pak Dev, artinya penambahan ini kalau Pak Dev melihat melonjaknya lagi kasus ini masih terkendali atau kita sudah out of control, Pak Dev? Nah, ini yang menjadi ya kadang-kadang bias di dalam ya banyak orang berbeda berbeda pandangan gitu. Saya tidak tepat ya mengatakan ini terkendali. Nah, dulu Pak Gubernur mengatakan terkendali. Saya punya jejak digital itu sebuah rilis mengatakan terkendali. Nah, sekarang kan tapi dirubah kata-kata itu. Kita tidak terkendali tapi mengendalikan. Nah, kan saya nggak tahu ini model defense pemerintah seperti itu. Tapi sebenarnya itu agak gegabah juga mengatakan terkendali. Kenapa saya katakan kalau keterkendali itu banyak parameter yang harus diukur. Tidak hanya bicara positive rate saja, banyak yang lain. Ada 17 itu kalau dalam khusus indikator epidemiologinya. Nah, sedangkan ada 3 komponen besar. Yang pertama adalah epidemiologi, yang kedua adalah
apa namanya sistem kesehatan, yang ketiga adalah public health surveillance. Totalnya semua detailnya itu adalah ada 24 itu kalau kita merujuk WHO. Nah, yang selama ini disampaikan adalah kan nilai apa namanya angka-angka kesembuhan dan ditambah dengan positive rate gitu kan. Nah, tapi dari sisi ya surveillance-nya dan dari sisi perilakunya, nah ini kan perlu juga disandingkan data-data itu. Nah, seharusnya ini juga masif gitu. Nah, disitulah nanti ada fase apa namanya kritikal gitu. Kritikal di mana kita akan mengambil keputusan apakah ini dibuka apa tidak. Nah, saya juga nggak tahu pertimbangan misalnya Pak Gubernur ini mau MTQ mau dibuka, nanti apakah nanti dengan PD-nya sudah hijau, sekolah mau dibuka. Nah, ini kan apa pertimbangannya? Selama ini yang saya tahu itu angka positif rate saja. Positif rate kan kita tahu bahwa kita memang masif di dalam itu, tapi men-tracing-nya ini apa sudah mumpuni. Terus bagaimana dengan simptom best surveillance yang ada di puskesmas dan di rumah sakit? Ini kan datanya nggak ada disampaikan. Nah, sumber Pak Dev dari 17 indikator itu berapa indikator yang terpenuhi untuk bisa disebut terkendali? Yang saya tahu itu kan yang digembar-gembarkan hanya bicara positif rate. Nah, positif rate itu juga harus diukur bahwa apa menjadi denominatornya, pembaginya. Tentu bukan jumlah sampel, tapi jumlah individu yang dites. Individu loh, bukan sampel. Karena kalau sampel, ya kan ada juga yang dites yang berulang. Ini kan harus di-exclude gitu loh. Nggak bisa sama. Makanya dia akan kecil nilainya kalau hanya bicara sampel saja. Nah, tentu ini yang harus hati-hati. Nah, tapi saya memang meyakini kalau positif rate kita memang ya masuk yang terbaik lah di dalam di provinsi apa namanya di Indonesia. Nah, tapi ini yang tadi saya katakan, jangan hanya apa namanya kalau enggak menjadi pekerjaan ini enggak selesai, Andika. Karena bagaimanapun kecepatan penyebaran virus orang apalagi yang OTG ini kan, nah ini ya, tentu butuh edukasi juga. Ditambah masyarakat yang sudah mulai abai atau dikatakan nanti klimak malah cenderung tidak percaya lagi dengan COVID-19 ini. Nah, dari sisi ininya bagaimana upaya pemerintah? Ini yang harus apa namanya? Ada jelas langkah-langkahnya dan tentu juga termasuk pendanaan. Tidak kita bicara laboratorium saja. Nah, ini harus diingatkan Pak Gubernur. Nah, dan kepala daerah yang lain di kabupaten kota. Ini menjadi perhatian kami di apa namanya kesehatan masyarakat. Nah, bagaimanapun ya tentu ini kan berpacu. Ya, itulah menurut saya Pak pertaruhan, artinya diabaikan saja ini menganggap ini nggak efektif, akhirnya ya berpacu lah orang laboratorium, orang apa tenaga surveillance untuk apa namanya cepat-cepatan gitu. Kalau nggak ketangkap, ya bagus. Kalau nggak ya tentu ini akan menyebar terus gitu. Iya. Kalau kita lihat penyebarannya Pak Dev yang sekarang ini beberapa hari terakhir ini agak sama dengan nasional, yaitu klaster perkantoran. Ada beberapa kantor yang terkena. Kalau Pak Dev melihat pola perkembangan sekarang ini dengan klaster perkantoran ini, apakah masih bisa diapakan ini Pak Dev? Apakah masih bisa kita mengendalikan ini? Kalau dulu kan di awal-awal klasternya di Pasaraya diklaim sudah habis oleh kepala dinas. Nah, sekarang muncul klaster baru nih, klaster perkantoran. Kemudian klaster apa lagi kemudian yang harus kita waspadai? Kalau saya belum percaya mengatakan Pasaraya habis. Karena memang harus detail kita melihat apa namanya ya kronologis atau apa namanya detail dari kontak tracing-nya. Karena ada beberapa kasus saya melihat, contoh awalnya orang juga mau mengatakan, oh ini klaster kampus, belum tentu. Ada satu kasus itu kebetulan juga mahasiswa kami juga yang positif, malah itu terinfeksi dari orang tuanya, bukan di kampusnya gitu loh. Orang tuanya yang di Pasaraya. Dan kebetulan si mahasiswa ini anaknya mahasiswa gitu loh. Nah, ini kan menjadi apa namanya? Nanti dikatakan mahasiswa ini yang menularkan kepada ayahnya gitu loh. Nah, sedangkan si mahasiswa tidak pernah ke kampus. Nah, kalau di blok A ini kan menjadi seolah-olah kampus menjadi sebuah klaster. Nah, termasuk juga perkantoran. Nah, di perkantoran ini yang kebetulan kemarin di bank itu ya tentu juga harus kita lihat detailnya. Bagaimana riwayat orang bank ini? Apakah dia tertular memang di kantor itu?
kita melihat dari apa namanya kontak tracing-nya, atau memang dia di rumah gitu kan. Yang kemungkinan tadi apakah istrinya atau suaminya yang bekerja di pasar raya atau di pasar seperti itu. Ini kan harus dibuka oleh ya siapa yang mempunyai data gitu loh. Itu harus dibuka. Nah, termasuk juga disandingkan data-data laboratorium, viral load-nya, jumlah virus yang ada per masing-masing individu. Karena itu menjadi penting. Karena apa? Jumlah virus itu mengetahui bahwa apakah si individu ini baru terinfeksi atau di akhir masa inkubasinya, ya kan? Atau sedang kondisi yang infeksius gitu loh. Dan ingat, PCR hanya bisa mendeteksi positifnya saja, tapi belum tentu bisa mendeteksi bahwa yang positif ini bisa menginfeksi apa tidak. Itu harus juga ada tes lagi kulturnya, positif dan negatifnya gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami oleh ya, masyarakat gitu loh. Jadi jangan takut juga bahwa yang positif ini belum tentu juga menginfeksi. Bisa saja nanti jumlah virusnya tidak mampu untuk menginfeksi itu, karena tadi saya katakan dia hanya mendeteksi ada saja, tapi tidak bisa mengukur bahwa kondisi ini kondisi dari hasil lab itu dia bisa infeksius atau tidak. Gitu. Nah, ini menjadi menarik seharusnya. Nah, ini kan tidak hanya data-data laboratorium, tapi data-data juga termasuk data-data kuantitatif yang ada di dalam kita men-tracking atau kontak tracing itu akan memahami. Nah, saya ingat betul, Andika, kasus nomor 33 dulu. Ketika saya masih memperoleh data ini, dan 33 itu menarik itu. Awalnya kami menyimpulkan bahwa dia kasus impor karena bersangkutan adalah ada riwayat dari Jakarta gitu, dan baru balik beberapa hari, dan ternyata dia malah heran juga kenapa kok saya terinfeksi, padahal saya di Jakarta itu saya menggunakan masker, kebetulan di tenaga medis gitu, jaga jarak, semua protokol kesehatan dijalankan. Nah, tapi ketika dia balik ke Padang dan kebetulan orang tuanya ini adalah sakit waktu itu, dan ternyata orang tuanya di swab juga dan ternyata dia positif. Dan baru dirunut-runut adalah ketika orang tuanya ini baru mengaku di akhir. Dan dilihat dari onsetnya gejala, kebetulan dia punya gejala gitu. Berbeda dengan yang tidak gejala. Ya, ternyata duluan memang orang tuanya yang gejala demam itu, baru dia. Di situ bukan tertular dari Jakarta ya. Maka dia agak heran, dan ternyata baru mengakui pas di persuasif disampaikan, ternyata memang orang tuanya punya riwayat ke membeli bahan tekstil itu di Ambasador itu. Baru dia dikasih kwitansinya, baru terbukti. Jadi dia, dan itu di rumah dia memang nggak pakai masker. Artinya untuk mengetahui dari mana virus itu pertama kali ditemukan itu juga butuh analisis juga ya. Dan kemampuan tenaga surveillance ini untuk mendeteksi, termasuk juga data-data laboratorium. Tidak bisa, itu nggak bisa saling satu. Kita hanya percaya data laboratorium juga, nggak bisa juga. Kita butuh data kualitatif untuk menjelaskan itu. Kalau analisanya tidak baik, Pak Dev, apa risikonya, Pak Dev? Risikonya adalah kesimpulan yang dibuat nanti. Untuk misalnya, sekarang kita gembor-gembor mengatakan ini adalah klaster perkantoran, kemungkinan saja memang dia satu kantor. Jangan-jangan dia satu kantor ini, dia ada satu yang di pasar, dan satu kantor ini mengadakan makan bersama, misalnya, dan itu tertular semua, sebenarnya bukan kantornya, gitu loh. Iya, benar-benar. Itu saja terjadi. Dan analisis kita bisa seperti itu. Atau ada kegiatan-kegiatan nggak di luar bersama yang 15 orang ini? Saya tahu datanya 15 orang itu. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Jasman itu. Ini perlu detail kita melihat. Nah, Pak Dev melihat klaim pemerintah ini butuh dikaji ulang, Pak Dev? Nah, sebenarnya gini, di sisi lain ya saya paham betul psikologisnya. Di sisi lain ya ada opportunity dan kemampuan dari resources yang ada di Sumatera Barat yang mumpuni di dalam penanganan ini, dan sudah dimanfaatkan oleh Pak Gubernur gitu kan. Ya contoh
laboratorium gitu. Nah, tapi di sisi lain juga harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang di dalam mengambil keputusan. Jangan kita hanya mengandalkan lab saja. Lab hanya salah satu bagian di dalam kita memutus mata rantai, karena kemampuan testing kita yang ini. Dan bagaimana ranah di dalam kita men-tracing surveillance ini juga butuh ya support yang luar biasa. Dan ditambah satu lagi adalah ya artinya masif juga di dalam kita memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Yang masyarakat yang cenderung tidak percaya lagi dengan ini dan termasuk lama-lama juga nggak percaya juga dengan pemerintah gitu. Ini memang tantangan di lapangan ya Pak Dev. Ya, saya melihat di lapangan seperti itu. Nah, terus satu lagi adalah bisa saja ini menjadi ya apa namanya? Kalau saya sebutnya sering anti klimak gitu. Dulu orang takut dengan jumlah 20 kasus, 15. Sekarang mungkin orang abai saja 41 ya bodo amat aja gitu loh. Nah, jangan-jangan ini juga dimanfaatkan juga oleh pemerintah. Ya nggak apa-apa lah, dulu katakan kalau 10 masih aman, nanti 40 ya masih aman gitu. dalam rangka ya penelusuran ini, jadi lonjakan kasus nggak perlu ditakutkan. Tapi ada satu, Andika, yang harus disampaikan. Artinya apa? Penularan itu tetap terjadi. Yeah. Bagaimanapun, satu kasus pun juga disebut outbreak loh, KLB loh. Jadi wajar saja kayak di Australia, kayak di New Zealand itu satu kasus saja langsung mundurin diri gitu loh. Iya. Nah, kita kan enggak aman. Nah, ya ini ya kebetulan gini yang satu membuat pemerintah mungkin PD atau masyarakat menjadi tidak yakin itu karena yang diekspos itu nggak kesembuhan. Jadi seolah-olah terinfeksi pun nggak ada masalah, sembuh kok gitu loh. Nah, tapi bagaimana orang-orang yang komorbid dan bagaimana juga fakta-fakta yang ada tenaga kesehatan tanpa komorbid pun dengan usia muda juga meninggal. Dan saya tahu dari Pak Dirut di UNAN itu katakan parunya juga putih semua Pak Dev dan tanpa komorbid. Memang jelas itu COVID gitu. Dan sekarang orang melihat COVID itu bukan flu loh. Orang mencret pun juga gejalanya beda loh. Jangan dikatakan flu saja gitu loh. Nah, jadi makanya ada paper yang mengatakan COVID orang nggak bisa saja dikatakan dia bukan jenis flu gitu. Karena apa? Tadi saya katakan gejalanya tidak semuanya gejalanya sama dengan influenza like illness itu gitu. Nah, ini harus dipahami gitu. Penelitian WHO juga udah macam-macam gejalanya. Gitu. Pak Dev, di dalam ilmu pandemi, kita mengenal namanya second wave atau gelombang kedua. Waktu pandemi flu justru gelombang kedua itu yang paling banyak membunuh. Kalau Pak Dev melihat peningkatan kasus itu, kita pernah tinggi di bulan Mei, kemudian turun di bulan Juni, naik di bulan Juli. Apakah ini termasuk bisa kita baca sebagai second wave atau gimana? Kalau kita bicara tergantung kita bicara apa levelnya. Kalau kita bicara Indonesia, kita belum mengatakan dia sebagai wave karena dia masih tinggi dan terus melonjak gitu loh. Belum ada tanda-tanda mau dia melandai. Kalau kita bicara Indonesia, tapi kalau kita bicara provinsi, wave itu gelombang itu sudah terbentuk. Tadi saya katakan puncaknya pada 19 Mei itu udah melandai di akhir Lebaran sampai kita persiapan new normal, malah ada beberapa hari tanpa kasus. Meskipun ada juga mengklaim bahwa itu mungkin saja labnya libur gitu. Tapi memang ada 2-3, sedangkan jumlah testingnya ada banyak. Itu kan sudah membuat sebuah kurva gelombang. Dan sekarang merangkak naik lagi. Mulai 16, 17, 41, terus 20. Kita nggak tahu ke depan besok apakah 20 lagi atau lebih 60. Nah itu kan orang-orang ini kan berpacu gitu loh, Andika. Dan kalau saya mengatakan inilah artinya apa? Mau membentuk gelombang baru gitu loh. Kenapa saya katakan mau membentuk gelombang baru? Karena yang kemarin itu sudah melandai gitu loh. Sudah membuat kurva gelombang. Dan sekarang mau membuat gelombang yang baru. Makanya saya percaya diri mengatakan ini adalah second wave buat Sumatera Barat, bukan buat Indonesia. Nah, makanya harus hati-hati. Biasanya gelombang kedua ini lebih parah dibandingkan ya bukti fakta-fakta dulu seperti itu. Karena apa? Pertama itu mobilitas sudah dibuka, orang mulai tidak percaya.
Orang akan bergerak terus. Nah, akan kewalahan nanti, ya kita siap-siap aja rumah-rumah sakit dan puskesmas. Nah, orang tidak tahan lagi kalau yang mempunyai gejala gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih, ada yang punya gejala, ada yang tidak, tapi rata-rata 80% tanpa gejala. Ya, seperti itu. Terakhir Pak Dev, apa saran Pak Dev untuk masyarakat supaya kita tidak mengalami, kalau di pandemi flu kursa kita kan seperti kurva W, mengalami beberapa kali gelombang. Supaya tidak terjadi gelombang-gelombang lain, apa yang harus dilakukan masyarakat Pak Dev? Apa saran Pak Dev, masukan Pak Dev? Kalau saya katakan model COVID-19 ini, dia akan bergelombang, Andika. Pasti bergelombang. Jadi tidak, ini baru bisa aja 3 gelombang, bisa ya, akan dia bergelombang terus gitu loh. Tidak ada yang mengkondisikan benar-benar kasus itu 0, tidak mungkin. Kenapa? Kita kalau bicara pandemi, kita bicara juga tidak hanya melihat di dalam saja, tapi juga harus di luar daerah kita. Kenapa? Kita bergerak keluar ke dalam gitu loh. Nah, makanya saya katakan, ketika kita sudah bagus mengontrol di dalam pengendalian COVID ini, paling nyata itu adalah ancaman kasus impor. Nah, saya katakan, kalau kita mampu mengendalikan, seharusnya tidak terjadi lonjakan kasus yang signifikan gitu loh. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah 10 signifikan, apakah 40 signifikan? Nah, itu menjadi pertanyaan orang gitu loh. Nah, nanti kan dikatakan, 2-3, kan Pak Gubernur sering menyampaikan cuma 2-3 gitu. Itu artinya kita mampu mengendalikan tidak terjadi repitasi eksponensial kasus yang ada antara penularannya, angka reproduksinya antara satu individu dengan yang lain. Nah, tapi kan bisa saja kalau jumlahnya itu biasanya kan 50% ya dari jumlah puncaknya berapa, terjadi penurunan dalam 2 minggu itu kurang dari 50%, itu salah satu indikator juga itu di dalam epidemiologi, bahwa itu terkendali atau tidak. Tapi kalau belum mencapai angka 50% pengurangannya dari kasus tertinggi itu, selama 2 minggu itu belum bisa dipastikan bahwa dia terkendali. Nah, makanya itu kita lihat dulu, puncaknya berapa ini? Ini 40, 20. Nah, orang juga pertanyaan curiga, jangan-jangan hari ini 60 dibagi 2 aja. Iya. Laporin 40, besok 20. Iya. Jangan-jangan 41 kemarin belum puncak ya, Pak? Iya, itu yang harus ini. Dan salah satu yang saya dengar itu adalah Sawalunto sangat berbahaya juga saat sekarang. Nah, karena Sawalunto dulu sangat pede juga mengatakan dia paling aman kan. Nah, sekarang udah lumayan banyak lonjakan di sana. Nah, dari laporan. Ini juga harus hati-hati. Jadi saran saya, bagaimanapun ketika kita tidak mau melockdown atau kembali ke PSBB lagi, nah tentu masyarakatnya harus diingatkan betul lagi, karena memang bicara penularan kan bicara orang ke orang. Subjeknya adalah orang gitu loh. Nah, tentu salah satu mungkin tidak mau kita humanis di dalam penanganan, apakah sanksi efektif gitu. Ini kan Perda lagi digodok juga. Nah, itu salah satu bentuk intervensi pemerintah. Nah, tentu kalau kami ya dari kesehatan masyarakat yang paham betul, ini memang edukasi itu penting, promosi itu penting, tidak hanya statis. Yang interaktif pun juga dibutuhkan. Nah, banyak media yang bisa digunakan oleh Pak Kepala Daerah atau Pak Gubernur dalam hal ini. Terus yang kedua, Andika, adalah atmosfer. Lingkungan kebiasaan baru terus dibangun di tempat-tempat yang potensi risiko. Itu poinnya itu. Ketika kita di ruangan misalnya, bagaimana kayak di bank itu kok bisa orang tidak merokok di dalamnya? Ya wajar lah, dibuat AC, dikondisikan peringatan, dan orang tertutup, orang akan segan dia merokok. Tapi kalau dibuat ruangan terbuka, orang kan seenaknya aja merokok gitu. Nah, itu kan atmosfernya. Nah, sama nanti kayak di mall misalnya, kayak di Transmart atau di pasar Ramayana, dibuatlah, aturlah jarak, dan orang akan membuat kalau kayak merokok tadi kan orang akan segan merokok, nanti dibalik, orang akan segan kalau tidak menggunakan masker, orang akan risih melihat kita tidak memakai masker. Tapi jangan dibalik, malah sebaliknya kita pakai masker dibilang bodoh gitu, risih gitu. Ini yang harus hati-hati di dalam penanganan ini. Nah, atmosfer itu harus dipastikan.
Nah, termasuk juga di perkantoran, termasuk ke depan nanti sekolah, kampus, itu yang level yang berikutnya itu. Coba kalau lihat slide saya itu, kadang-kadang saya ini juga gitu, apa namanya, pas melihat, membaca, membalik lagi, ternyata apa yang saya sampaikan potensi-potensi itu ternyata terbukti saat sekarang. Kalau wartawan melihat itu, membaca slide saya lagi itu apa potensinya, itu saya buat itu. Bicara orang, tempat, dan waktu gitu. Nah, orangnya siapa? Dulu saya katakan, pertama pedagang, tenaga kesehatan dulu, pedagang, saraya, habis itu ibu rumah tangga yang banyak. Habis itu saya katakan, ke depan itu adalah pekerja, staf, karyawan, ASN. Itu terbukti sekarang. Banyak yang sekarang di perkantoran itu. Nah, waktu juga gitu, menjelang lebaran, mau setelah lebaran, mau kantor dibuka kembali, gitu kan. Nah, ketika nanti sekolah mau dibuka, nanti apalagi ini yang ke depan ini, ketika event besar dibuka. Nah, salah satunya ya kalau memang ada event-event ya kayak MTQ, apalagi yang ini kalau tidak menimbang atau mengukur risikonya. Ada tuh saya dikatakan dengan Dika, itulah pertaruhan pemerintah, pertimbangan ekonomi, mana yang didahulukan kesehatan, dan juga untuk politiknya juga di situ. Dan saya kira satu pernyataan saya, pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian, ya, kalau memang terjadi memang out of control, kata Andika tadi. Nah, saya cemasnya itu saja, karena bagaimanapun rumah sakit, tenaga kesehatan sudah lelah dengan ini, dan tentu dia menjadi garda nanti terakhir itu, bahwa itu menjadi kalau sudah banyak di rumah sakit, tidak bisa lagi dirawat di rumah atau diisolasi, ya, dengan tambah gejala, ini menjadi sebuah pandemi yang kita tidak bisa kontrol ke depan. Nah, sedangkan Indonesia sekarang ya bisa dikatakan belum kita bisa memprediksi tetap, karena kasusnya terus meningkat. Nah, kita tidak bisa, kalau pandemi ini tidak bisa bicara masalah wilayah di dalam saja. Kalau di sekitar kita masih merah, dan kita tetap waspada, dan itu menjadi ancaman ke depan. Saya kira itu, Andika. Oke, terima kasih Pak Dev. Mudah-mudahan masukan dari Pak Dev bisa didengar banyak orang nanti, dan kita sesama belajar dari pandemi ini. Terima kasih Pak Dev atas waktunya. Sama-sama, Andika. Ya. Assalamualaikum Pak Dev. Waalaikumsalam.